Wabarakatuh ya. Jumpa lagi saudaraku, Ton Sabtu ya, dimanapun Anda berada. Kajian kali ini masih tentang riba ya. Riba ini hukuman Tuhan ya. Jadi kalau Anda berpikir secara logika, sudah maduk gitu ya. Anda akan ketemu Anda gitu. Loh ya, Anda tidak akan ketemu. Ya, apa yang harus dilakukan? Ini sudah mikir logika wis. Ya, kita tobati. Kita berjanji tidak akan mengulangi, kita tobati sampai Tuhan mengampuni dosa Anda. Ya, sampai dosa-dosa Anda itu diampuni, dosa katanya dengan riba itu diampuni, baru masalah Anda akan selesai. Tapi kalau itu tidak bisa Anda lakukan, ya, meskipun katakanlah uangnya ada, ya, solusi ada, tidak akan bisa terbayar, tidak akan bisa menyelesaikan. Ya. Secara logika memang hitung-hitungan ya, kita hitung-hitungan kita mampu untuk bayar itu. Ya, tapi pada hari hanya tidak bisa untuk bayar. Ya, atau tambah, hutang Anda tambah semakin banyak. Itulah ya. Kadang di dunia ini ada sesuatu yang tidak bisa diselesaikan dengan logika. Ya, karena logika kita tidak mampu menjangkaunya. Satu itu. Kedua, karena itu bukan dimensi kita gitu. Ya, ketika namanya hukuman Tuhan itu sudah di luar batas kemampuan Anda. Uang lek wis katakanlah bicara namanya hukuman Tuhan. Itu sudah di luar logika, ya. Sudah di luar batas kemampuan Anda. Anda mau pintar sampai sundul langit ya tidak akan bisa selesai. Ya, selesainya apa? Ketika Anda ini diampuni sama Tuhan. Ya. Paham ya? Jadi kalau Anda terjebak dengan hutang riba itu seperti itu teman-teman. Ya. Sulit untuk diselesaikan. Ya. Sulit untuk dirampungkan, diselesaikan itu sulit. Kenapa kok sulit? Ya karena tadi itu. Ya. Ya sangat sulit sekali. Ya. Karena yang namanya hukuman Tuhan itu sudah pasti ya, di atas kemampuan hambanya. Tidak mungkin Tuhan itu memberikan hukuman ya. Hukuman itu di bawah kemampuan Anda, kecuali ujian. Kalau Anda sedang diuji Tuhan, mudah, tidak pakai lama. Nah, karena ujian itu untuk menaikkan derajat Anda. Ibarat seseorang SD, SMP, SMA. Ya, kan ada kelulusan ya. Mau kelulusan itu kan pasti ada ujian. Diuji dengan soal-soal gitu loh ya. Lah ujian soal-soal ini kan dalam rangka untuk naik kelas gitu. Tentunya ujian ini ya sesuai dengan mata pelajaran atau mata kuliah ya, yang sudah diajarkan. Artinya ujian ini di bawah kemampuan. Di bawah kemampuan dari orang yang belajar tadi, orang yang diuji tadi. Beda kalau itu masalah yang Anda hadapi itu adalah hukuman Tuhan, ya sudah pasti di luar dari kemampuan Anda. Ya, apalagi ini bicara hukuman Tuhan, sudah di luar logika wis. Ya, logika Anda tidak mampu untuk menangkapnya itu. Ya, lu ya tidak mampu. Ya. Karena kayak tidak masuk akal gitu. Karena kayak tidak masuk logika. Karena dimensi Tuhan itu seperti itu ya, dimensi abstrak ya, dimensi rahasia gitu. Nah, tapi ketika Anda mata batin Anda terbuka, baru Anda akan memiliki kesadaran. Oh ternyata kalau itu yang namanya hukuman Tuhan, rasanya koyok gini gitu. Oh ternyata hukuman Tuhan ini seperti ini. Ketika saya mengalami yang namanya hukuman Tuhan, oh itu beratnya seperti ini. Ya, kecerdasan saya, kemampuan saya sudah tidak berguna lagi loh ya. Yang berguna adalah pertobatan Anda. Ya, ditobati. Itu solusinya. Ya, kalau Anda tobat terus diterima tobatnya, ya selesai masalah Anda. Ya, menyelesaikannya ya mudah gitu ya. Loh ya, nanti kalau Anda sudah bisa menyelesaikan itu, oh ternyata cuma segini ya, menyelesaikannya itu. Nah. Makanya seseorang itu harus paham ya,
harus paham ilmu agama itu pentingnya di situ gitu ya. Supaya kita ini ndak nabrak-nabrak itu. Mana yang boleh, mana yang tidak itu kita sudah tahu ya. Tuhan melarang itu kan ada sesuatu hal ya. Ya, Tuhan melarang itu kan pasti ada sesuatu yang negatif. Ya, inilah yang harus kita pahami ya, teman-teman Weton Sabtu. Ya, jadi kalau Anda katakanlah kena masalah kaitannya dengan hutang, Anda bisa bayar, kaitannya dengan riba, kuncinya cuma satu, ditobati. Berjanji tidak mengulangi lagi. Kalau Anda punya katakanlah uang, tutup semua. Itu adalah bentuk konsekuensi dari pertobatan Anda. Mulai dari nol lagi. Wenteng. Ya. Nah, tapi kadang nafsu kita itu menghalangi. Bagaimana nanti kalau saya tidak memiliki apa-apa? Bagaimana nanti kalau ini haus? Anda lebih takut dengan dunia daripada dengan Tuhan. Ya, tambah digenceleng sama Tuhan. Tambah di ghetto. Ya. Makanya seseorang itu ya, teman-teman Weton Sabtu, ketika memiliki kesadaran diri dan dia beribadah kepada Tuhan dan dia bertobat kepada Tuhan, dia itu bisa totalitas itu loh ya. Dia bisa melepaskan. Ya, dia bisa melepaskan semua yang mengikat dirinya. Ya, dia bisa melepaskan semua yang mengikat dirinya, yang mengikat batinnya, itu dia bisa lepaskan semua. Itu hanya ketika seseorang memiliki kesadaran diri akan kekuasaan Tuhan, yaitu sebuah keimanan. Ya, jadi kalau teman-teman Weton Sabtu mengalami hal itu langkah yang harus Anda lakukan. Wes, jalankan itu. Ya, loh ya. Dan saya juga pernah mengalami apa yang Anda alami gitu ya. Walaupun skala saya kecil ya, tidak sampai 800 juta. Skala saya cuma 20 juta. Ya, saya hutang motor tidak bisa bayar. Padahal ya gaji saya waktu itu di perusahaan 1 bulan itu bisa untuk nutup itu. Ya secara logika itu gitu. Tapi tidak iso ya. Ono ae kebutuhan, ono ae halangan, ono ae gangguan. Sehingga saya tidak bisa bayar itu. Banyak tuh Anda lihat ya KPR ya, rumah BTN ini, KPR BTN pada macet semua. Ya itu karena hukuman Tuhan. Bukan karena dia tidak mampu bayar, secara teknis dia mampu bayar. Tapi karena dia menanggung yang namanya hukuman Tuhan. Ya. Maka yang terjadi yaitu gagal bayar. Ya. Kan ya itulah rahasia Tuhan itu seperti itu ya. Demikian yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.